Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang salat jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berkat dan rahmat-Nya kepada kita bersama. Salawat dan salam semoga dilimpahkan Allah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarga dan sahabat-sahabat beliau, serta siapa saja yang mengikuti sunnahnya sampai yaumil akhir nanti. Sidang Jumat yang berbahagia, di dalam Al-Quran disebutkan 4 tipologi anak, 4 model anak. Yang pertama, anak sebagai zinatul hayatid dunya, sebagai perhiasan kehidupan dunia. Al-Quran mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, al-malu wal banun zinatul hayatid dunya wal baqiyatus shalihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Harta dan anak-anak itu adalah perhiasan hidup dunia, tapi amalan yang kekal bagi saleh adalah lebih baik pahala di sisi Tuhanmu serta lebih baik menjadi harapan. Perhiasan adalah bentuk kesempurnaan. Kalau kita membeli pakaian yang bagus atau memakai pakaian yang bagus, tidak akan cukup kalau tidak ada perhiasan untuk memperindahnya. Bagi seorang yang menikah, suami adalah pakaian bagi istrinya dan istri adalah pakaian bagi suaminya. Tetapi tidak akan lengkap pakaian itu kalau tidak ada perhiasan, tidak ada anak sebagai perhiasan rumah tangga tersebut. Oleh sebab itu, banyak orang tua yang membanggakan anaknya, anak yang tampan, anak yang cantik, anak yang gagah, anak yang mengikuti mode. Tetapi bagaimana dengan akhlaknya, bagaimana dengan agamanya yang akan dibawa sampai hari ini nanti? Itulah tipe anak yang pertama sebagai perhiasan bagi orang tuanya. Tipe anak yang kedua adalah anak sebagai fitnah, sebagai cobaan, sebagai ujian. Al-Quran menyebutkan, innama amwalukum wa auladukum fitnah wa lahu indahu ajrun 'adzim. Sungguhnya harta dan anak-anakmu itu adalah fitnah bagimu, dan di sisi Allah pahala yang besar. Anak sebagai ujian, anak sebagai cobaan, anak sebagai fitnah. Apakah orang tua yang mendidik anak mampu mendidik anaknya menjadi anak yang berbakti, anak yang soleh, menjadi muslim yang mengerti tentang tanggung jawabnya? Ibarat ujian, warga yang lulus, ada juga yang tidak lulus dalam ujian mendidik anak-anaknya. Sekarang banyak orang tua yang kaget, tiba-tiba orang tuanya dipanggil ke sekolah. Orang tua mengira dia dipanggil karena anaknya berprestasi, tapi ternyata orang tua dipanggil oleh kepala sekolah karena sekolah tidak mampu lagi mengurus anak-anak mereka. Betapa kagetnya orang tua ketika melihat anaknya bahkan sekolah pun tidak mampu mengurusnya. Atau orang tuanya dipanggil polisi menuduhkan kepada anaknya terlibat di dalam narkoba. Orang tuanya marah-marah kepada polisi,
Tidak mungkin anak saya terlibat narkoba, minuman keras pun tidak pernah, merokok juga tidak pernah. Tatkala polisi menyampaikan bukti-buktinya, betapa kagetnya orang tua ketika melihat bukti-bukti itu. Banyak orang tua yang kemudian kaget ketika mengetahui bahwa anaknya menjadi fitnah, menjadi cobaan bagi dirinya. Dalam sebuah penelitian bahwa di kota-kota besar itu banyak orang tua yang melalaikan anak-anaknya. Banyak sekali orang tua yang melalaikan anak-anaknya. Mereka hanya mengurus karir, mengurus jabatan, mengurus pangkat, keluar subuh pulang malam, tidak pernah menghiraukan anak-anaknya. Anaknya diserahkan ke sopir pribadinya, diserahkan kepada pembantunya. Akibat dari semua itu, banyak anak-anak yang kemudian kehilangan kehangatan berkeluarga, kehilangan kasih sayang ibu bapaknya. Kita di Ngali ini banyak sekali yang pergi meninggalkan desa selama paling kurang 6 bulan, meninggalkan desa, meninggalkan rumah, meninggalkan anak-anak di sini. Tetapi kita tidak pernah berpikir bagaimana masa depan anak kita. Anak kita diserahkan kepada lingkungan, dididik oleh HP. Kita tahu bahwa HP memiliki akses ke hal-hal yang tidak baik. Kita tahu lingkungan ini semakin rusak, tetapi kita melepaskan anak-anak kita, membiarkan anak-anak kita dididik oleh lingkungan, dididik oleh HP. Hingga apa yang terjadi? Anak rusak, menjadi satu fitnah bagi orang tuanya. Nah, oleh sebab itu banyak orang tua yang kemudian kaget ketika pulang dari ladang gigi hobi atau pulang dari kerjanya, mereka melihat perubahan perilaku pada anak-anaknya. Perubahannya sangat luar biasa. Mereka mengira bahwa anak itu bisa dididik dengan uang, bisa dididik dengan kekayaan yang banyak, tetapi mereka lupa tidak ada jaminan bahwa kekayaan bisa mendidik anak menjadi lebih baik. Dengan uang mungkin kita bisa membayar sekolah yang mahal, sekolah yang bagus, tetapi tidak ada jaminan anak-anak itu menjadi anak yang soleh, anak yang baik. Meskipun kita memasukkannya ke dalam sekolah-sekolah yang bagus, sekolah-sekolah yang ternama, tidak ada jaminan sama sekali. Apa yang terjadi karena kurangnya kasih sayang orang tua itu? Kurangnya kasih sayang orang tua tadi itu, banyak remaja-remaja di kota-kota besar itu pergi ke diskotik, pergi ke bar, dan mereka menghabiskan waktu di sana, menghabiskan waktu dalam pergaulan yang bebas, menghabiskan waktu di tempat-tempat yang maksiat, dan orang tuanya tidak menyadari dan tidak mengetahui akan hal itu yang terjadi pada anak-anaknya. Kemudian anak yang ketiga, ini lebih gawat lagi, anak sebagai musuh. Al-Quran mengatakan, Inna minkum azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Hai orang-orang mukmin, sesungguhnya istri dan anak-anak itu adalah musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu. Musuh dalam arti yang sebenarnya. Akibat tidak adanya didikan keluarga, tidak adanya kasih sayang di dalam keluarga, anak kemudian menjadi musuh bagi orang tuanya. Betapa banyak entah dari TV, entah dari berita, banyak anak-anak yang menyakiti orang tuanya, bahkan menyiksa orang tuanya, bahkan ada yang tega membunuh orang tuanya sendiri. Anak sebagai musuh. Tetapi yang lebih banyak lagi adalah musuh dalam cita-cita, musuh dalam gaya hidup. Orang tuanya melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, anaknya justru melakukan amar munkar nahi ma'ruf. Bapaknya mengajak pada kebaikan-kebaikan, anaknya mengajak kepada keburukan-keburukan. Bapaknya mencegah pada kemungkaran-kemungkaran, justru anaknya melakukan kemungkaran-kemungkaran. Itu yang disebut anak sebagai musuh. Kemudian yang keempat, tipe anak yang keempat adalah, inilah anak yang diharapkan, anak yang diinginkan oleh banyak orang, anak yang qurrata a'yun, cahaya mata. Al-Quran menyebutkannya dalam bentuk doa. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
Dan orang-orang berkata, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri dan anak-anak kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Qurrata a'yun itu dalam bahasa lain adalah anak yang soleh. Setiap orang tua, terutama pasangan muda, kalau ditanya mau jadi apa anaknya nanti, pasti menjawab mau jadi anak yang soleh. Banyak orang yang ingin mendapatkan anak yang soleh, tapi tidak tahu cara mendidik anak yang soleh itu. Ibarat pepatah Melayu mengatakan, rumah apa jalan tak tahu. Anak yang soleh tidak dilahirkan, tetapi dididik. Semua anak, kata Nabi, dilahirkan dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci, dalam keadaan muslim. Ibu bapaknya lah yang berperan menjadikan dia Yahudi, menjadikan dia Nasrani, menjadikan dia Majusi. Nabi tidak mengatakan mengislamkannya, karena memang anak yang lahir itu semua dalam keadaan muslim. Oleh sebab itu tidak peduli dia lahir dari rahim agama apa, bahkan dia lahir dari rahim seorang Nasrani, seorang Yahudi, seorang Majusi, dia tetap lahir sebagai muslim. Oleh karena itu peran orang tua lah yang akan mempertahankan agama anaknya, mempertahankan keimanan atau mempertahankan anaknya menjadi seorang muslim hingga dewasa nanti. Sejak kapan orang tua mendidik anaknya menjadi seorang muslim, menjadi anak yang soleh, anak yang berbakti? Sejak kapan mereka mendidiknya? Dalam konsep Islam, justru sebelum perkawinan sudah dimulai dirancang anak yang soleh itu. Mungkin sebagian sudah terlambat untuk mencari pasangan hidup, tapi bisa diterapkan kepada menantu. Misalnya kalau kita ingin punya cucu yang soleh, maka kita harus mencari menantu yang soleh. Kalau seorang perempuan ingin anaknya bisa bermain sepak bola, maka perempuan itu harus mencari suami yang hobi sepak bola, bahkan kalau perlu yang gila sepak bola. Kalau seorang istri ingin mendapatkan suami anak yang bisa bermain sepak bola, kemudian mencari suami yang hobi main catur misalnya, tentu sangat sulit. Kalau ada seorang laki-laki yang ingin anaknya menjadi anak yang soleh, maka laki-laki itu harus mencari istri bagi anak-anak yang soleh itu. Maka Rasulullah SAW mengajarkan kepada pemuda-pemuda yang ingin menikah, beliau mengajarkan tunkahul mar'atu li arba'. 4 alasan perempuan itu dinikahi. Pertama, limaliha, karena kekayaannya, mungkin dia orang kaya atau keturunan orang kaya. Yang kedua, lijamaliha, karena kecantikannya. Kemudian yang ketiga, lihasabiha, karena garis keturunannya, dia dari keturunan baik-baik. Yang keempat, lidiniha, karena agamanya. Fadfar bijatin talibat yadan, maka peganglah yang punya agama ini sehingga engkau akan kokoh dan puas. Talibat yadan itu berasal dari kata turab. Orang-orang Arab zaman dulu kalau selesai makan daging, kemudian dia puas, dia menggosokkan tangannya di pasir, itu tandanya dia puas, itu juga disebut talibat yadan. Sekarang muncul pertanyaan, kalau agama yang paling menentukan dalam mencari pasangan, kenapa agama ditempatkan di nomor 4? Kenapa tidak tunkahul mar'atu li arba' lidiniha, langsung 1 agamanya? Kenapa? Justru dimulai dengan kecantikan, dengan kekayaan dan seterusnya. Agama justru dijadikan nomor 4. Dalam hal ini saya teringat dengan teori Buya Hamka yang mengatakan teori 1000. Agama itu nilainya 1. Kalau sudah dapat angka 1, itu sudah dapat yang berharga, sudah dapat yang punya nilai. Nah, kalau di belakang angka 1 itu ada 0, maka jadi 10. Di belakang kemudian tambah 0 1 lagi jadi 100, tambah 0 1 lagi jadi 1000. Kalau kita sudah dapat muslimah atau wanita muslimah, maka sudah dapat angka 1. Kalau muslimahnya kaya, maka dapat 10. Kalau muslimahnya cantik, dapat 100. Kalau muslimahnya dari keturunan yang baik-baik, maka dapat 1000 dan seterusnya. Tapi kalau tidak ada angka 1, berapapun jumlah, berapapun 0 di belakang itu tidak ada artinya.
Maka dimulai dari mencari pasangan ketika kita ingin mendidik anak-anak menjadi anak yang soleh. Kemudian juga tatkala hamil, istri mengajarkan bagaimana wanita-wanita hamil, dan kemudian tatkala melahirkan, Islam mengajarkan bagaimana seorang anak yang dilahirkan diajarkan di telinga kanannya dan diikamahkan di telinga kirinya. Itu artinya kalimat pertama yang dia dengar adalah kalimat thayyibah, kalimat yang baik. Menurut seorang ahli dari Gajah Mada, seorang profesor doktor mengatakan dalam percobaannya dia menjelaskan bahwa informasi-informasi yang masuk ke otak bawah sadar anak itu akan mempengaruhi tindakannya setelah besar nanti itu. Informasi yang masuk ke otak bawah sadar itu akan direkam, meskipun bayi itu tidak mengerti apa-apa, tetapi kalimat-kalimat yang didengarnya, kalimat-kalimat thayyibah, maka akan direspon oleh otak bawah sadarnya dan itu akan mempengaruhi perilakunya. Kalau tidak percaya bisa dilakukan tes. Kalau lahir anaknya atau cucunya yang pertama nanti dibunyikan nyanyi dangdut atau nyanyi rock, nah kemudian dibandingkan dengan anak yang lahir kemudian diajarkan dan dikamahkan, nanti akan kita lihat bagaimana perubahan perilakunya. Pada intinya Islam mengajarkan bagaimana mendidik anak. Kalau kita ingin memiliki anak yang menjadi amalan yang tidak terputus bagi kita bahkan setelah kita mati, maka didiklah anak di dalam keluarga, didiklah anak dengan sekolah-sekolah yang baik, dengan pendidikan yang baik. Kalau kita ingin menjadi anak kita menjadi qurrata a'yun, menjadi cahaya mata, maka berikanlah pendidikan-pendidikan yang baik kepada anak-anak kita. Oleh karena itu banyak orang-orang tua di kota, kalau mereka sudah menyelesaikan pendidikan SD atau ibtidaiyah anak-anaknya, mereka mengirimkan ke pesantren-pesantren supaya diajarkan oleh kiai, diajarkan oleh guru-guru. Mereka mengirim anak-anaknya ke tempat di mana orang mendidik anak-anak dengan baik. Maka bagi orang tua yang memiliki kesibukan-kesibukan yang tidak mampu mendidik anaknya sendiri, bisa kita menggunakan metode pendidikan yang dilakukan oleh pesantren-pesantren sekarang ini. Pesantren-pesantren sekarang ini tidak hanya belajar agama saja. Kalau mau jadi seorang dokter, pesantren menyediakan sekolah kesehatan, SMA kesehatan. Kalau ini bisa bahasa Inggris, pesantren menyediakannya. Kalau ini bahasa Arab, pesantren menyediakannya. Yang utamanya pesantren mengajarkan bagaimana anak kita memahami Al-Quran dan menghafal Al-Quran itu sangat penting sekali bagi kita agar masa depan anak-anak kita menjadi anak yang bermanfaat bagi agama dan bermanfaat bagi kita semua. Sidang jemaah Jumat yang berbahagia, intinya manusia itu terdiri dari jasad, ada fisik, ada akal, ada hati, dan ketiga-tiganya harus disantuni secara bersama-sama. Inilah yang disebut al-tarbiyah al-mutakamilah al-mutawazina, pendidikan yang sempurna, pendidikan yang seimbang, menyantuni ketiga-tiganya. Orang tua tidak pernah lalai menyantuni fisik anaknya, bahkan mereka bekerja keras, bekerja mati-matian untuk memberi makan, memberi pakaian kepada anak-anaknya. Lalu kemudian bagaimana dengan rupiahnya, bagaimana dengan agamanya? Agama sangat menentukan dalam kehidupan kita. Yang terakhir, jemaah Jumat yang berbahagia, yang harus kita renungkan sekarang secara bersama, yang harus kita renungkan secara bersama-sama, bahwa kita di hari ini sedang menghadapi apa yang disebut dalam ilmu psikologi sosial disebut sebagai perubahan perilaku. Ngali dulu adalah satu desa dengan jumlah anak didik yang banyak. Saya mengingatnya sekitar tahun 2004-2005 banyak orang-orang di desa-desa lain atau di kecamatan-kecamatan yang lain datang menjadi siswa di Ngali, datang bersekolah di Ngali. Tetapi setelah perkembangan zaman, setelah berkembang terus-menerus, dan ada mengingat awal tahun 2008 ada satu peralihan ya, dari Ngali yang terkenal sebagai desa yang islami, desa pendidikan, kemudian berubah menjadi desa yang kurang enak didengar di tengah-tengah masyarakat. Tahun 2008 itu menjadi perubahan awal. Nah kemudian
Perubahan itu ditandai juga dengan makin sedikitnya orang yang diberangkatkan kuliah di tempat-tempat di kota-kota besar. Sekarang ini bahkan tidak ada yang diberangkatkan di beberapa tempat. Di Makassar tidak ada sama sekali anak-anak didik yang diberangkatkan oleh orang wali. Artinya semakin banyak generasi yang kita lakukan, semakin sedikit yang memperoleh pendidikan. Di Jakarta juga demikian, dan di tempat-tempat lain juga saya mendengar bahwa mahasiswa-mahasiswa yang berangkat, mahasiswa ngaji yang berangkat ke sana semakin sedikit. Tapi yang mengagetkan adalah semua mahasiswa yang berangkat dari tahun 2010 sampai tahun 2014 sekarang pulang kampung semua. Tapi kita tambah heran lagi, setelah semua sarjana-sarjana itu pulang, keadaan kampung juga tidak berada dalam situasi yang bagus juga. Ini menjadi perenungan kita bersama. Nah, tetapi meskipun makin banyak orang yang berpendidikan, ya, tetapi keadaan masyarakat kita sekarang ini baik dari segi sosial maupun dari segi pendidikan semakin berkurang. Dari segi agama kita bisa melihat betapa kurangnya semangat keagamaan anak-anak kita, remaja-remaja dan pemuda-pemuda kita. Contoh kecilnya, dulu rumah tinggali adalah tempat mengaji. Semua rumah guru ngaji dimakmurkan oleh murid-murid yang mengaji, dan semua orang wajib bisa mengaji. Tapi sekarang semua rumah punya sound system, punya speaker, dari ngalim punya salon, punya mic sendiri, dan semua orang berlomba-lomba menyanyi, dan semua orang sekarang sudah bisa menyanyi. Satu perubahan yang cukup luar biasa, padahal bermula dari tahun 2008 awal, kemudian hanya 15 tahun, ya. Maka perubahan itu sungguh sangat dahsyat sekali. Dan sebagai anak muda ngalim tentu ada merasa kaget dengan perubahan-perubahan yang demikian dahsyat itu. Tetapi setelah musik masuk ke dalam tiap-tiap rumah, maka dan ingat dengan apa yang diteliti oleh Ragib Al-Sujani ketika meneliti tentang Daulah Umayyah yang berkuasa selama 400 tahun di Andalusia. Bayangkan 800 tahun Daulah Umayyah itu menguasai Andalusia, hanya dengan seorang Jiryab yang membawa musik dari Persia masuk ke Andalusia, masuk ke Spanyol. Apa yang terjadi? Daulah Umayyah, kerajaan Granada yang terakhir runtuh seketika, iman tidak ada lagi di situ, dan sekarang masjid-masjid dan perpustakaan-perpustakaan besar yang dibangun oleh kerajaan Islam Umayyah selama 400 tahun kini menjadi museum di Spanyol itu. Coba bayangkan, hanya 15 tahun musik masuk ke Ngali, kemudian musik itu merubah semua perilaku kita, dan kita menjadi orang yang kehilangan kendali. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kalau perubahan ini diikuti oleh minuman keras dan narkoba, maka kita membutuhkan waktu yang paling lama untuk menggantinya. Perlu generasi baru. Kalau perubahan itu diikuti oleh perubahan rusaknya pendidikan, maka kita butuh waktu lama untuk memperbaikinya, dan kita harus mengganti generasi ini dengan generasi yang baru. Kalau kerusakan itu diikuti oleh kerusakan agama, pertama kerusakan moral, kedua kerusakan pendidikan, ketiga kerusakan agama, maka menurut ilmu sosiologi butuh waktu paling kurang 50 tahun dan paling lama sampai 60 atau 70 tahun baru kita bisa memperbaiki. Tetapi kalau kerusakan ini terus berlanjut sampai 10 tahun yang ke depan, kita memerlukan waktu 1 abad untuk memperbaiki keadaan masyarakat kita ini. Marilah kita pikirkan secara bersama-sama, jemaah-jemaah yang berbahagia. Inilah yang kita hadapi sekarang. Anak-anak kita sudah kehilangan kendali dan kita tidak mampu lagi mengurusnya, bahkan di dalam rumah sendiri. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah shadiqul wa'dil amin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengerjakan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, mengikuti petunjuk-petunjuknya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hajanah di dunia ini dan hajanah di akhirat nanti. Semoga Allah menjauh kita dari azab api neraka. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa